Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa telah menolak pembelaan secara tertulis dalam majelis uraian dalam pertimbangan hasil 12 mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Siti Nur Hadjah alias Gusnur telah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Siti Nur Hadjah alias Gusnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keanggaran keterangan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Siti Nur Hadjah dengan pidana penjara selama 6 tahun, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Siti Nur Hadjah dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 28 Maret 2023 pada pokoknya jago palsu telah majelis uraikan dalam pertimbangan unsur 14 ayat 1 mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Siti Nur Hadjah alias Gusnur telah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Siti Nur Hadjah alias Gusnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran kalangan rakyat secara bersama-sama, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Siti Nur Hadjah dengan pidana penjara selama 6 tahun, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Siti Nur Hadjah dengan pidana penjara selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam, 2 buah screenshot, 1 buah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya sampai dengan barang bukti 1 buah KTP dan 1 buah Al-Quran dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Trimulyono. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami M. Yuliadi SMS selaku hakim ketua majelis dengan Haji Sunoto SMA dan Bambang Haryanto SMA masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 oleh hakim ketua didampingi hakim anggota dengan dibantu Toto Hari Rupianta Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Dr. Aprianto Kurniawan SMA penuntut umum serta terdakwa dan para penasihat hukumnya. Demikian ya putusannya pada hari ini yang disampaikan majelis hakim. Setelah bersidang sekian lama, majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dan pidana yang dijatuhkan adalah memang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Atas putusan tersebut silakan mungkin akan ditanggapi oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Apakah mengajukan pikir-pikir atau langsung mengajukan upaya hukum? Monggo. Terima kasih majelis. Kami kuasa hukum, saya mewakili para rekan-rekan sebagai penasihat hukum dari Gus Nur. Kami berterima kasih dengan adanya vonis yang telah dibacakan. Masyarakat juga mengetahui setiap hari dan setiap persidangan yang dilakukan sudah disiarkan di YouTube dan lain sebagainya dengan saksi-saksi dari baik saksi fakta maupun saksi ahli. Masyarakat juga mengetahui. Jadi persidangan kalau kami dengan putusan tadi kami pasti dan yakin mengajukan banding. Akan mengajukan banding. Putusan itu. Ya, silakan sesuai dari Pak Jaksa dari pihak penuntut umum. Tanggapannya? Tanggapan kami terhadap putusan majelis hakim
menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir ada waktu 7. Ingat 7 hari masih ada hari libur panjang soalnya. Dari sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta ya. Sungguh mengagetkan bahwasannya hakim ya hari ini berlaku zolim dan benar-benar zolim lagi dengan rentang waktu yang cukup lama ya sejak kasusnya ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Tapi sekarang berani-berani hakim berlaku zolim dengan memutus perkara Gus Nur selama 6 tahun penjara. Padahal selama persidangan saksi-saksinya itu tidak menunjukkan kooperatif dan tidak jelas gitu ya, bahwa tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Dan lagi pula saksi fakta dan saksi fakta tidak ada kalau nggak salah. Dan saksi ahli itu malah meringankan Gus Nur ya. Nah, ini fenomena apa ini? Apa hakim ini mencari ketenaran dengan cara menjerumuskan Gus Nur selama 6 tahun penjara atau bagaimana ini? Ini di studio di Zoom sudah ada Bung Hairudin ya. Bung Hairudin seorang mahasiswa yang keren, cadas ya, keren dengan segala nasi-nasinya. Bung Hairudin ini menyikapi fenomena ini bagaimana, Bung? Ini sepertinya hakim ini mengulang fenomena ya, mengulang masalah seperti kasusnya Imam IBHRS waktu beberapa tahun lalu ya. Silakan Bu Khairin perspektifnya beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu sahib-sahib Mimbar Tub dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal kita hari ini memasuki hari yang hari yang mulia, jelas ya, masih di bulan yang mulia, juga di tanggal yang mulia pula, yakni 27 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 18 April 2023. Ya, apapun itu, saya sendiri juga sangat kaget ya mendengar kemudian vonis hakim yang kemudian mempertimbangkan Gus Nur atau Ustadz Sugi Nur Harja ini dengan vonis 6 tahun penjara. Dan sepertinya hakim mengabaikan fakta-fakta yang ada selama persidangan ya, selama kurang lebih 23 atau 24 kali persidangan, di mana dari saksi fakta ya yang dihadirkan ya, semuanya itu sama sekali tidak pernah melihat dokumen asli ijazah Presiden Jokowi. Dan ini juga agak aneh ya, di mana baik Gus Nur maupun Bambang Trimulyono tadinya bukan didakwa masalah tentang berita bohong ijazah palsu, tapi terkait dikatakan penistaan agama ya di sini, di mana Gus Nur dan juga Bambang Tri dikatakan menistakan agama karena melakukan mubahalah. Tapi faktanya ya dari ahli yang ditetangkan oleh JPU yakni ahli agama sama sekali ya kemudian mengatakan Gus Nur itu melakukan penistaan agama ya. Hanya saja pada waktu itu kalau nggak salah ahli agama mengatakan mubahalah yang dilakukan Gus Nur itu kurang persyaratannya saja. Tapi mubahalah sendiri memang tidak ada dalam Islam ya, artinya jadi Gus Nur itu tidak melakukan penistaan agama. Namun kemudian pasal yang ditarik adalah berita bohong ya, dengan menggunakan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1946, undang-undang yang selalu digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis. Dan itu sudah berkali-kali ya kepada Habib Rizik Syihab ya, kemudian kepada beberapa aktivis lain selalu digunakan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 1 pasal 1 ya, Undang-Undang 14 tahun 46 ini ya, jelas undang-undang yang digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap para tokoh dan aktivis ya. Dan kali ini Gus Nur divonis 6 tahun ya, memang lebih sedikit dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang 10 tahun penjara. Tapi ini jelas kezoliman ya, karena jelas dari fakta persidangan, apalagi kalau misalkan dituduhkan mubahalah itu penistaan agama, faktanya kemudian tidak, kemudian dibelokkan ke tadi yang berita bohong itu. Padahal kalau masalah berita bohong itu tentang ijazah, dikatakan ijazah palsu, ya JPU harus membuktikan dong bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Tapi faktanya JPU selama persidangan tidak pernah menghadirkan dokumen ijazah asli, hanya fotokopian legalisir
ya, yang itu pun katanya dari kepolisian datanya hanya itu saja. Wah, itu kan kita jadi bertanya-tanya ya, jadi ngambang gitu loh ya. Akhirnya wajar jika masyarakat sampai saat ini masih mempertanyakan ya keaslian dari ijazah Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi sendiri tidak pernah ya mengakhiri polemik ini. Bahkan hakim pun tidak berani ya kemudian meminta jaksa penuntut umum menghadirkan dokumen asli ya, dengan meminta misalkan langsung ke Presiden Jokowi atau meminta Presiden Jokowi untuk menghadirkan ijazah aslinya ya, baik dia datang langsung atau lewat kuasa hukumnya ya. Tapi kan sampai sidang selesai boro-boro ya dokumen asli ijazah asli itu dihadirkan, tapi tidak pernah. Intinya ini benar-benar kezaliman yang nyata, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1946 itu selalu digunakan ya untuk melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis atau pengkritik atau orang-orang yang dianggap kontra rezim. Jadi jelas ini hakim sudah sangat-sangat zalim ya di bulan yang mulia ya, di tanggal 27 Ramadan ya. Ini ya Allah ya, Gus Nur ya, semoga Gus Nur tabah ya. Masih ada upaya banding sampai kasasi, tapi jelas ini vonis di sini sudah sangat zalim sekali. Ya, Bung Herudin, ini kezaliman ini menegaskan bahwasanya rezim ini benar-benar kalang kabut atau gimana gitu ya, sampai menjerumuskan 6 tahun penjara, padahal fakta-fakta persidangan ya bisa jadi kosong ya. Baik Bung Herudin, jadi rekomendasi Bung Herudin ini untuk ya, saran untuk bagi para aktivis dan ulama, juga bagi netizen ya yang nantinya ingin mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kondisi bangsa, kondisi negara ini, gimana kiat-kiatnya agar nanti tidak terjadi Gus Nur yang kedua kali, mungkin bisa jadi 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun gitu, hanya karena mengkoreksi penguasa ini. Gimana Bung Herudin? Iya, ini memang sudah sering terjadi ya. Jadi memang hakim sepertinya mengambil langkah yang penting vonis saja dulu, kan masih ada upaya yang lain yakni banding sampai kasasi maupun PK. Artinya biasa saja nanti di proses banding hukumannya dikurangin, atau sampai kasasi hukumannya baru dikurangi. Intinya divonis saja dulu ya, berapa tahun lebih lama ya. Sepertinya ingin memberikan sinyal ya kepada yang lain, jangan macam-macam ya dengan rezim, atau nanti Anda akan kami vonis dengan hukuman yang berat ya. Dan sepertinya seperti itu ya, sudah banyak terjadi ya, seperti aktivis-aktivis seperti yang terjadi pada Sahkan dan Nainggolan dan yang lain-lain yang dulu dikatakan mau makan dan lain sebagainya ya, yang ujung-ujungnya juga ketika banding akhirnya bebas-bebas juga kan ya. Intinya divonis dulu, sepertinya seperti itu yang dilakukan oleh pengadilan hari ini ya. Memang ya, sudah kita tahu ya kalau jaksa atau apa itu ya berada di bawah ketiak rezim ya. Sebenarnya palu itu bisa berbelok atau di tangan hakim ya, cuma ya tadi hakim pun juga sepertinya mencari aman ya, dengan kemudian memvonis para aktivis atau orang-orang yang dianggap oposisi atau yang sering melakukan kritik terhadap rezim itu dengan hukuman yang berat ya. Ini sudah sering terjadi. Dan tadi ya bagi para aktivis yang kemudian melakukan kritik atau apa, orang kritiknya benar saja dicari-cari kesalahannya ya. Intinya sih kalau kita ya lakukanlah kritik, yang penting kritik itu sesuai fakta, atau kemudian bisa diadu datanya dan lain sebagainya, itu ya sah-sah saja ya. Emang ini kan tergantung rezimnya ya. Memang kan hari ini rezim anti kritik, lihat saja baik yang di pusat maupun di daerah ya, orang kritik lewat TikTok saja dan itu fakta ya, tentang jalan rusak aja, tentang pembangunan yang amburadul, tentang korupsi yang merajalela, dipolisikan, itu fakta loh, fakta ya. Bukannya kemudian diperbaiki dengan kemudian meminta maaf dan kemudian meminta maaf dan konferensi pers lah, intinya bahwa memang masih banyak kekurangan, tapi kami tidak kemudian berpangku tangan, tetap melakukan yang terbaik. Padahal mah gitu ya kalau menjawab kritik ya, tinggal kemudian jalan-jalan yang rusak diperbaiki aja demi pencitraan mungkin ya, walaupun mungkin dengan kualitas yang abal-abal. Biasanya kan gitu tuh, kalau mau ada pejabat datang, jalan-jalan yang rusak itu tiba-tiba diperbaiki, walaupun kemudian 1-2 bulan kemudian jalan itu ngelupas lagi. Kan sebenarnya gampang seperti itu ya. Tapi memang rezim anti kritik ya orangnya ya kayak semacam Bimo Yuda Saputra aja dah tuh,
kritik seperti aja dikriminalisasi ya, sudah berjalan proses hukumnya. Walaupun sekarang Yudonya sendiri sedang berkuliah di Australia, bahkan kabarnya meminta perlindungan kepada pemerintah Australia ya, dan sudah diterima meminta jaminan perlindungan kepada pemerintah Australia. Itu artinya parah sekali kan negeri ini ya. Jadi ya bagaimana lagi, kita kritik baik-baik pun ya dengan sesuai data dan fakta pun tetap dikriminalisasi ya, memang rezimnya seperti ini ya. Jadi ya yang sekarang ya tinggal berani-berani aktivisnya saja ya, mau kemudian tetap melakukan kritik atau kemudian bungkam dengan keadaan yang ada. Itu saja sih mungkin. Baik Bung Erwin, begitu ya. Jadi tapi bukan berarti kita pasrah aja ya, tapi kita tetap lontarkan kritikan yang membangun dan memang itu menjadi sebuah pencerahan bagi umat ya, bagi rakyat juga ya. Dan kali ini ya terserah netizen dan rakyat serta umat bagaimana menilai ini ya. Menilai hukum yang sudah makin amburadul dan rezimnya memang sudah jelas-jelas rezim anti kritik ya. Kritik berujung penjara. Memang sudah mengerikan sekali. Berarti negara ini memang sudah dipimpin orang-orang yang ya dalam tanda kutip ya, orang-orang yang sudah tidak amanah dan memang orang-orang yang zolim ya. Baik Bung Hairudin ya, terima kasih atas perspektifnya. Nanti kita jumpa lagi, kita bahas lagi di lain waktu. Dan buat Gus Nur semoga bisa sabar menghadapi ini. Nanti mungkin upaya-upaya banding akan dilakukan oleh para tim pengacara ya. Baik Bung Hairudin, baik netizen, sekian dulu dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.